rusak atau sel yang mati digantikan dengan sel yang baru, ya. Itu yang rusak atau mati atau digantikan dengan sel-sel yang baru. Di sini yang ikut seminar ini ada salah satu orang pasien yang stroke juga, yaitu dari juga penyumbatan, Pak Bambang namanya, yang tadinya datang ke kantor dalam kondisi dipapa, harus menggunakan stola yang kaki 4 itu, ya, yang bentuknya U, ya, sekarang sudah normal kembali, sudah bisa jogging, sudah bisa naik sepeda, bisa ngangkut galon dan sebagainya. Itu salah satu pasien yang ada di sini, Pak Bambang, ya. Kemarin minggu lalu juga sudah memberikan kesaksiannya. Jadi apakah bisa, sekali lagi secara teori dan fakta sudah terbukti stroke satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dengan terapi stem cell. Sekali lagi, kalau yang rusak sel, kerusakan pada sel hanya satu cara, yaitu selnya harus diganti dengan sel baru. Yang bisa membuat sel baru hanya stem cell saja. Sekali lagi, tapi harus stem cell yang benar. Jangan yang labelnya stem cell. Ya, karena stem cell selalu ada hubungannya dengan sel sperma dan sel telur. Kalau tidak ada hubungan dengan sperma dan sel telur, sudah pasti bukan stem cell yang benar. Demikian Bu Sinta, ada pertanyaan lagi. Jadi harapan sembuh secara teori maupun secara fakta sudah terbukti. Ya, Pak, mau tanya satu lagi. Kalau untuk stroke ini kira-kira dosisnya seperti apa? Kalau sekarang suami saya sudah mulai belajar berdiri, berjalan, tapi masih dibantu sih. Cuma yang tangan kiri ini yang agak lemah. Gini, pasien stroke sudah pasti bisa mengalami kemajuan walaupun tidak diobatin. Sekali lagi ya, pasien stroke itu akan mengalami kemajuan secara alami walaupun tidak dibantu dengan pengobatan apapun. Karena apa? Pada saat terjadi masalah, itu misalnya tersumbat, itu yang bermasalah itu misalnya ada 100 sebagian ya, bagian misalnya 10% yang terganggu. Nah, lalu tubuh juga mampu menyembuhkan diri sendiri. Sekali lagi tadi tubuh mampu menyembuhkan sendiri, tetapi yang dari 10% bermasalah itu akan berkurang menjadi 9%, 8%, 7%. Yang 3% sudah teratasi, tinggal sekarang yang 7%. Nah, yang 7% ini itulah yang paling sulit disembuhkan diri sendiri atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, terapi stem cell ini akan mempercepat proses kesembuhan sehingga yang 7% ini itu bisa lebih cepat lagi diperbaiki sehingga akhirnya terjadi kesembuhan. Nah, itulah terapi stem cell. Ya, supaya kita paham, tidak minum apapun, tidak menggunakan apapun, ya, selama tidak kena serangan lagi, itu sebetulnya pasien stroke itu akan mengalami kemajuan. Tadinya nggak bisa begini, bisa begini, gitu ya, ada kemajuan. Tetapi hanya sampai batas tertentu sudah nggak bisa maju lagi. Ya, sekali lagi itu yang perlu kita pahami. Terapi stem cell sangat penting untuk mempercepat proses kesembuhan dan akan memperluas daerah yang sembuh tadi menjadi lebih banyak jumlahnya. Prosentase kesembuhannya menjadi lebih tinggi. Begitu Bu Sinta. Iya, dosisnya kira-kira berapa ya Pak? Begini, ini bukan membutuhkan dosis yang besar untuk penyakit stroke seperti ini. Itu dosisnya cukup 2x2 saja cukup. Terus saya 2x2 saja sudah cukup. Yang penting rutin dikonsumsi. Jadi sekali lagi istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, emosi harus dikendalikan, ya, harus belajar untuk menerima segala sesuatu dengan rasa syukur. Boleh tanya stroke-nya ini bagian mana yang kena, kanan atau kiri? Kanan, otak kanan, jadi kenanya di tangan yang kiri, Kak. Oke, baik. Jadi kalau otak yang kanan yang kena, bicara tidak akan terganggu. Karena otak yang bagian bicara adalah yang kiri. Biasanya stroke yang berat itu kalau yang bermasalah adalah bagian tangan kanan atau kaki kanan. Karena itu yang kena yang kiri. Kalau kena otak yang kanan itu tidak terlalu berat akibatnya karena apa? Masih bisa komunikasi sehingga emosi bisa dikendalikan. Kalau sudah tidak bisa bicara, memahami omongan orang juga sulit, itu akan memicu emosi seseorang sehingga akhirnya biasanya kalau sudah kena yang kiri, otak yang rusak, itu semakin peluang besar untuk kena stroke yang berikutnya. Ya, jadi ini bersyukur kalau yang kena baru yang kanan, artinya ini bukan sesuatu yang berat. Ya, masih bisa dikendalikan dan butuh kesabaran sekali lagi untuk
kemajuan ya. 2x2 saja cukup, yang penting rajin, konsumsi terus, percaya, berikan yang terbaik, bukan yang waktunya jangan ditentukan oleh diri sendiri. Sekali lagi, yang penting kita sudah memasukkan yang terbaik dalam tubuh kita, proses kesembuhannya lama atau cepat serahkan pada Tuhan, bukan tergantung diri kita. Ya, karena Tuhan yang mengizinkan sembuh, prosesnya waktu cepat atau lambat itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Pilihlah produk yang terbaik, jangan yang tanggung-tanggung atau yang setengah-setengah. Oke, silakan. Cukup, Bu Sinta? Terima kasih. Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi?